buat saya. Duh, foto batu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Bulukumba. Yang saya hormati para wakil Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Bulukumba. Yang saya hormati Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan MTSN 1 Bulukumba. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di mana pada hari ini kita dapat melaksanakan pertemuan rapat pembagian tugas tempatnya di wisata Sungai Bokong. Dan tak lupa kita selalu mengirimkan salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Baik, untuk menghargai waktu, marilah kita mendengarkan arahan dan petunjuk Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Bulukumba. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ibu Kepala Ketataisahan MTS Negeri 1 Bulukumba. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakamat MTS Negeri 1 Bulukumba, teman-teman wali kelas, guru dan tenaga kependidikan MTS Negeri 1 Bulukumba yang sama-sama berbahagia. Kenapa pada hari ini kita berada di sini? Ini adalah asbab urutnya ada. Ketika satu hari setelah kita berangkat berekreasi di sini, besoknya ada beberapa suara yang saya dengar, katanya teman-teman masih ingin berangkat lagi ke Sungai Bokong. Makanya pada saat itu saya mengatakan oke, kita akan berangkat, tapi pada saat pembagian tugas. Oleh karena itu pada hari ini alhamdulillah sesuai dengan rencana dan undangan dari Ibu Kepala TU bahwa ada dua agenda kita pada hari ini, yaitu pembagian tugas dan penetapan KKM mata per mata pelajaran sesuai dengan undangan yang saya lihat. Ya. Kemudian selawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengeluarkan kita minal zulumat ilan nur, Nabi yang insya Allah akan memberikan syafaatnya kepada kita manakala kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla di hari kemudian nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini tanggal 29 hari Rabu, karena beberapa minggu yang lalu ada beberapa teman yang mengatakan bagaimana kalau hari Selasa kita berangkat memang ke Bokong. Saya menjawab kita tetap hari Rabu. Kenapa hari Rabu? Karena pada hari Rabu itu adalah hari pembebasan, sehingga Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya hari Rabu itu adalah hari pembebasan, disebabkan karena ketika itu
Nabi Musa alaihissalam terbebas dari kejaran Fir'aun, dan itu terjadi pada hari Rabu. Kenapa bukan hari Selasa sebagaimana masukan dari teman-teman? Waktu itu saya bilang kalau hari Selasa adalah hari pendarahan. Kenapa hari pendarahan? Rasulullah menjawab dari pertanyaan para sahabat, wahai Rasul, kenapa hari Selasa itu dianggap sebagai hari pendarahan? Disebabkan karena ada dua hal. Yang pertama, bahwa Siti Hawa mulai haid ketika hari Selasa. Haid. Ketika kita hari Selasa mungkin di kelas, ketika PNS yang terjadwal untuk menjadi pembina upacara tidak hadir, maka digantikan oleh wali kelas yang bertugas pada saat itu. Jadi mohon teman-teman, ini kita jalankan nanti di tahun 2022, bahwa yang menjadi pembina upacara adalah semua PNS dan sertifikasi. Itu wali kelas membantu daripada teman-teman yang bertugas nantinya. Kemudian yang keempat, absensi ceklok. Jadi mohon maaf, nanti insya Allah bulan Januari mungkin teman-teman semua wajib ceklok ketika kita punya jam, khususnya teman-teman yang GPPNS. Kalau teman-teman PNS itu sudah wajib untuk ceklok dan manual. Jadi mohon dua-duanya diisi, yang manual dengan yang ceklok. Kemudian yang kelima, ini agak penting mungkin, jurnal mengajar. Jurnal mengajar khususnya kepada teman-temanku yang GPPNS, itu mohon nanti ketika kita mengajar, kita tanda tangani jurnal materinya apa, kemudian kita tanda tangani, karena ini sangat berpengaruh di dalam pemberian insentif. Jadi perlu kami sampaikan kepada teman-teman semua khususnya GPPNS, bahwa nanti itu di tahun 2022 tidak datang mengajar tetap dikasih insentif 300.000. Khusus GPPNS, tidak datang tetap mendapatkan insentif 300.000, dan itu sesuai dengan apa yang telah kita sepakati waktu kegiatan di Makassar. Kemudian ada tambahan, makanya tambahan jam itu misalnya 24 jam, itu nih yang kita akan dihitung nanti pada saat akhir bulan oleh bendahara. Jadi mungkin ada teman-teman yang tidak datang mengajar dan sedikit insentifnya itu disebabkan karena atau datang mengajar tapi karena tidak tanda tangan tetap juga tidak terhitung. Jadi diusahakan menghitung tanda tangan jurnal yang ada di dalam ruangan kelas, karena itu yang akan nanti dihitung di akhir. Jabatan Kepala Madrasah, Mahsum SPD MPD, Jabatan Wakamat Akademik, Haja Hasbia SAG MPD, Wakamat Kesiswaan, Haja Siti Fauzia MSAG MMPD, Wakamat Sapra, Erna Erawati SAG MPD, Wakamat Humas, Rosmi SAG Kepala Tata Usaha, Dr. Randa Roswia Rashid Staf Tata Usaha, Mustajab SPD Bendahara, Ilma Ningsi Tata Usaha, M. Asri Majid Staf Tata Usaha. Selanjutnya Wali kelas Suryana SPDI. Wali kelas 72 Lis Dawati SPD. Wali kelas 73 Ernawati SPDI. Erniwati luruskan nih. Mahsum Penjas tetap mengajar di kelas 7. Pak Adi kelas 7. Haja Hasbia SAG Akidah Akhlak berubah mengajar di kelas 9. Ya. Semua kelas di kelas 9. Haja Siti Fauzia SAG MMMPD SKI mengajar 9 semua. Ibu Erna Erawati Bahasa Arab mengajar di kelas 8, 81, 82 ditambah dengan 95 dan 96.
Abdul Hadi Penjas mengajar di kelas 9, semua kelas 9. Bu Nur Samsi IPA mengajar di kelas ya, hijau muda atau hijau tua, pokoknya hijau madrasah. Ya, terima kasih, lanjut. Dan pembuatan RPP ini sesuai dengan SOP-nya. Jadi ketika kita sudah membuat, kunjungi Kak, kasihan. Baru kulapor, baru pergi maki di Pak Kamat. Iya, karena begitu SOP-nya, temui ki dulu wakamatnya. Selagi saya dalam posisi ini tahun 2022, nanti 2023 enggak tahu juga. Jadi kunjungi saya, temui saya, bagaimana Sudami, iya Sudami, maki di Pak Kamat. Jadi karena menjadi daftar catatan juga, karena ada catatan yang saya buat RPP-nya yang Sudami, ini Sudami, ya. Oke, lanjut. Kalau kegiatan PAS nanti semester genap sudah direvisi, nanti kalau dilaksanakan itu berdasarkan roster mata pelajaran tak. Jadi kalau roster tak hari apa, misalnya dalam seminggu 2 hari, pilih hari apa yang kita mau dalam mengawas. Dan tidak ada lagi pendamping, tidak ada lagi berdua dalam ruangan, satu-satu. Dan nanti teknisnya seperti apa. Selanjutnya disampaikan, diharapkan pegawai, staf benar-benar melaksanakan lagi tupoksinya. Karena banyak sekali saran, kritikan di telinga saya berkaitan dengan tupoksi itu. Jadi baiknya kalau aktivitas lain tapi tupoksi tak tetap diperhatikan, itu baru jempol 4 barangkali. Biar kaki sampai tangan pun bisa menjempol. Untuk yang terakhir ini, untuk masalah yang terjadi di semester ganjil ini, kita simpang siur dalam Pak Abdurrahman SH SPDI PKN mengajar di kelas 8, 3, 4 dan kelas 9, 1 sampai 6. Pak Ikhwan Bahar SPD IMPD mengajar di kelas 7, 1, 2, 3, 4. Pak Syarifuddin Aziz SPD Bahasa Inggris mengajar di kelas 8, 1, 2, 3, 4. Pak Dr. Andes Muhammad Yahya Akidah Akhlak mengajar di kelas 7 dan 8. Semua 7, 8. Haja Fadilah SPDI MPD Quran Hadis kelas 7, 1, 2, 3, 4 dan SKI 8, 1, 2, 3, 4. Pak Nur Fatana Matematika mengajar di 8, 4. Pak Muhammad Yusuf SPD mengajar di 8, 1, 2 dan 3 Matematika. Pak Hairil Mahfud mengajar bahasa Inggris di kelas 7, 1, 2, 3 dan 4. PD mengajar PKN kelas 7 semua, ditambah bahasa Indonesia di kelas 9, 2. Demikian hasil pembacaan tugas beban mengajar ditetapkan di Bulukumba pada tanggal 3 Januari 2002. Tertanda Kepala Madrasah Bapak Muhammad Asdar SAG MPDI. Demikian saya sampaikan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan pembagian tugas tahun pelajaran 2022. Selanjutnya, mari kita kembali mendengarkan penguatan. Baik, diberikan waktu. Siapa tahu ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, masukan, dipersilahkan dengan hormat. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Wakamat dan rekan-rekan guru yang saya hormati. Setelah kita mendengarkan pembacaan pembagian tugas untuk semester genap untuk bidang studi saya kalau di semester genap biasanya kalau bulan April siswa kelas 9 itu sudah tidak ada,
Jadi untuk melanjutkan 2 bulan itu, ya jadi kami tidak melaksanakan tatap muka lagi. Jadi biasanya kita atur jadwal kelas, kita tukar ya dengan yang kelas di bawah, di kelas 8 atau kelas 7, kita tukar apakah 1 kelas atau 2 kelas. Ya, biasanya seperti itu. Iya, jadi supaya ada kegiatan tatap muka yang yang ingin kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, yang pertama tadi yaitu mengenai masalah akhlak, ya. Akhlak bagi siswa kita ini, akhlaknya ini sangat kurang. Kenapa akhlak sangat kurang? Karena yang menyebabkan juga dari kita sendiri. Yang pertama itu ya itu mengenai masalah kehadiran. Ini kehadiran siswa. Jadi saya minta jangan bicara dulu Bapak Ibu. Yang saya minta kepada Bapak Ibu wali kelas untuk mengabsen siswa dan melaporkan setiap bulan siapa siswa yang hadir, berapa orang yang alfa, berapa orang yang sakit, berapa orang yang izin. Karena kita tidak tahu berapa siswa yang tidak hadir dan masih seperti itu. Dan saya minta tolong kepada wali kelas supaya diperhatikan semua itu. Dan ini mengenai tadi masalah nilai, memang apa yang disampaikan oleh Pak Masum tidak sampai nanti kita memberikan nilai maksudnya standar yang tinggi, padahal itu siswa nanti mau ujian semester baru datang. Dan ini tadi sudah disampaikan bahwa untuk rapornya beda dengan yang dikirim. Dan itu dulu yang kami perlu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam saja. Semua guru yang mengajar pada saat itu kita perhatikan semua siswa, Pak. Jadi mohon maaf jangan terfokus kepada wali kelas. Jadi pokoknya kita semua melihat siswa yang tidak berpakaian lengkap mungkin bisa ditegur. Iya. Begitu juga dengan siswa yang malas, mohon teman-teman guru mencatat saja namanya, kemudian memberikan wali kelas, kemudian wali kelas yang berkomunikasi dengan ibu kesiswaan, mungkin begitu. Intinya adalah kita kerjasama kita bagaimana di dalam satu tim untuk memperbaiki akhlak dan sifat-sifat yang dimiliki oleh anak-anak yang tidak sesuai dengan yang berharap. Mungkin untuk sementara Ibu lagi begitu. Jadi mohon kerjasama Pak. Terima kasih banyak atas masukannya Jadi ini perhatian keras buat kita semua. Di sini teman-teman guru yang mengajar pada saat itu. Mohon wali kelas juga untuk mengambil tindakan ketika ada laporan dari guru mata pelajaran yang mengajar pada saat itu. Jadi kan barangkali. Kenapa ini? Ada sini terus ya, ada terus baik. Bawaka, iya, masih tidak bersalah. Bawaka, ini aja seperti ini. Weh, jangan pakai dia. Kotor bawa. Kotor. Ada mau orang lewat. Ini mau diambil kan dulu dibuat dulu. Ini ikut ibu. Mana? Tidak mau. Mana? Ada bayi di atas. Oh ada. Oke, Malin. Sampai main di mana? Dengan RD Panato, aku lima tuh, motor harus juga. Bayar warung keren dong, kita udah 2 jam ya, jadi salah aja loh. Kita masih lanjut.
Lau mangoli na tiap mana main rana na eh. Sabar